Selamat siang, perkenalkan nama saya Veronica. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul digitalisasi dalam pembelajaran. Kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan digitalisasi dalam pembelajaran, apa manfaatnya dan kekurangannya, serta prakteknya dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, digitalisasi dalam pembelajaran ini merupakan perkembangan teknologi digital yang telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang pendidikan. Nah, digitalisasi dalam pembelajaran merupakan proses interaksi teknologi digital ke dalam kegiatan belajar mengajar guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pembelajaran. Kehadiran digitalisasi menjadi respons atas tuntutan zaman yang mengharuskan pendidikan bersifat adaptif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik di abad ke-21. Nah, apa itu pengertian digitalisasi dalam pembelajaran seperti apa? Nah, kita akan lanjut melihatnya lebih jauh. Digitalisasi dalam pembelajaran adalah pemanfaatan teknologi digital seperti perangkat elektronik, internet, aplikasi pembelajaran, dan media digital dalam proses penyampaian materi, interaksi belajar, serta evaluasi pembelajaran. Digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai sarana transformasi metode pembelajaran dari yang bersifat kontroversial menuju pembelajaran yang lebih fleksibel, interaktif, dan berpusat pada peserta didik. Nah, adapun bentuk digitalisasi dalam pembelajaran antara lain yang pertama itu seperti penggunaan learning management system atau bisa disingkat sebagai LMS seperti Google Classroom dan Moodle. Kemudian pemanfaatan media pembelajaran digital seperti video, podcast, e-book, kemudian e-book dan kemudian infografis. Selanjutnya, bentuk digitalisasi dalam pembelajaran yaitu pembelajaran yang berbasis aplikasi dan platform daring, kemudian penerapan pembelajaran jarak jauh dan hibrid, kemudian penggunaan teknologi interaktif seperti kuis digital dan simulasi pembelajaran. Nah, bentuk-bentuk tersebut mendukung variasi metode pembelajaran yang lebih inovatif. Nah, terkadang kalau misalnya ingin melaksanakan pembelajaran tetapi tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan peserta didik, guru biasanya melakukannya melalui platform daring seperti Zoom, Classroom, dan lain-lain. Kemudian manfaat dari digitalisasi yaitu yang pertama yaitu memperluas akses, meningkatkan minat dan keterlibatan siswa dengan metode lebih interaktif, misalnya dalam bentuk video atau simulasi. Kemudian memungkinkan pembelajaran personalisasi sesuai gaya belajar siswa atau peserta didik, kemudian mempermudah kolaborasi global, serta meningkatkan efisiensi guru dalam mengajar dan menilai, sekaligus menyiapkan siswa untuk dunia digital. Ini mengubah kelas tradisional menjadi lingkungan belajar dinamis, fleksibel, dan relevan dengan tuntutan masa kini. Tapi selain manfaat yang telah dipaparkan tadi, ada juga tantangan dalam pembelajaran digitalisasi. Nah, meskipun banyak memiliki manfaat, digitalisasi juga menghadapi beberapa tantangan seperti kesenjangan akses teknologi dan internet, rendahnya literasi digital sebagian pendidik dan peserta didik, kemudian potensi distraksi akibat penggunaan teknologi, ketergantungan pada perangkat digital, dan ini ketergantungan pada perangkat digital membuat peserta didik kurang kurang aktif atau lebih berpatokan pada digital sehingga kurang memahami setiap materi, tidak ada belajar secara individu, tetapi lebih mengandalkan teknologi.
kemudian masalah keamanan data dan etika penggunaan teknologi. Nah, ini beberapa tantangan digitalisasi dalam pembelajaran yang harus dipecahkan oleh pengajar atau guru kepada peserta didiknya. Bagaimana penggunaan teknologi yang benar sehingga bisa membawa manfaat kepada peserta didik. Kemudian peran pendidik dalam digitalisasi pembelajaran. Adapun pendidik itu memiliki peran penting dalam keberhasilan digitalisasi pembelajaran, yaitu pendidik harus menguasai potensi literasi digital, kemudian mendesain pembelajaran berbasis teknologi secara pedagogis, kemudian menggunakan teknologi secara bijak dan proporsional, serta membimbing peserta didik dalam penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Ketika pendidik melakukan perannya di dalam menggunakan digitalisasi dalam pembelajaran, maka tantangan-tantangan yang sudah kita lihat tadi itu bisa dijawab, atau peserta didik tidak hanya menggunakan teknologi tetapi mereka juga tahu manfaatnya, karena pendidik sendiri bisa membimbing peserta didik dalam penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Sebagai pendidik tidak hanya sebagai pengguna teknologi tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran digital. Kemudian kita akan melihat dampak digitalisasi terhadap peserta didik. Digitalisasi pembelajaran berdampak pada perkembangan peserta didik, misalnya meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, kemudian mengembangkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi digital, membentuk karakter belajar mandiri dan adaptif, karena pembelajaran itu bisa diakses di mana saja. Kemudian mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan dunia kerja berbasis teknologi. Nah, itulah materi tentang digitalisasi dalam pembelajaran yang harus diketahui oleh pendidik maupun peserta didik. Nah, yang menjadi kesimpulan dari materi kita saat ini yaitu digitalisasi dalam pembelajaran merupakan suatu keniscayaan di era modern. Penerapan teknologi digital dapat meningkatkan kualitas pembelajaran apabila digunakan secara tepat, terencana, dan berorientasi pada tujuan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pendidik, peserta didik, dan institusi pendidikan untuk memaksimalkan dalam memanfaatkan digitalisasi serta meminimalkan tantangan yang ada. Ya, semoga materi hari ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua, terlebih memberi kita pengertian, pemahaman yang baru tentang bagaimana dan seperti apa digitalisasi dalam pembelajaran. Ada tantangan-tantangan yang harus kita pecahkan, kemudian ada manfaat yang harus kita dapatkan dari pembelajaran digitalisasi itu sendiri. Ya, sekian dan terima kasih dari saya Veronica. Semoga materi kali ini membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih.